Halo, sahabat khotbah, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik. Hari ini kita akan kembali membahas teks-teks atau bacaan yang dipakai dalam leksionari untuk bahan ibadah dan khotbah dalam acara kita Sermon Lecting bersama dengan saya Lina. Dan saya Sali. Iya, nah Sal, kita mau membahas khususnya untuk dari rangkaian Trihari Suci ya, mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu ya, dan nanti mungkin Paskah kita akan bahas sendiri. Tapi Trihari Suci ini kayaknya kita pilih salah satu lah ya, nggak usah tiga-tiganya dibahas. Nah, kita kita sepakat ya mau bahas tentang Sabtu Sunyi, ya. Karena kenapa nih alasannya nih Sal? Kita milih Sabtu Sunyi. Karena Sabtu Sunyi adalah masa yang penting juga bagi kita orang Kristen, tapi Hmm. sayangnya dalam perayaan-perayaan gereja kurang mendapatkan porsi atau perhatian yang cukup begitu ya. Mhm. Padahal banyak juga yang bisa digali ya dan Betul. dirayakan pada Sabtu Sunyi ini. Nah, Ya. karena itu kita akan ambil teks yang dipakai ya untuk leksionari dari mana aja nih Sal teksnya. Ya, sahabat-sahabat khotbah, bacaan kita untuk Sabtu Sunyi itu terambil dari kitab Ayub. Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 14, lalu Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 4 dan ayat 15 sampai 16. Surat pertama Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 8 dan terakhir Injil menurut Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Iya. Ini kayaknya bukan teks yang gampang Wah, bukan. untuk dikhotbahkan ya. eh tapi kira-kira ya ada selalu ada ide-ide untuk khotbah khususnya untuk Sabtu Sunyi ya. Nah, Betul. bisa sharing misal apa yang Ya, kamu bisa explore dari teks-teks ini. iya. Aku akan mulai dari kitab Ayub, Kak. Hmm. Menurutku ayat kuncinya itu adalah ayat ke-14 ya. Mm-mm. Dikatakan di situ, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Dari kata atau dari kalimat ini, Ayub mau mengatakan kematian itu adalah suatu kepastian. Mhm. Gak ada yang lahir di bumi ini hidup untuk selamanya. Laksana bunga yang berkembang, layu, laksana bayang-bayang, lenyap, laksana air yang menguap dalam tasik, ataupun laksana sungai surut dan menjadi kering. Tetapi yang paling penting adalah kesadaran bahwa sekalipun kematian adalah suatu kepastian, Tuhan berkuasa atas waktu kematian setiap orang. Mhm. Karena itu hari-hari hidup manusia itu ada dalam kuasa Tuhan. Aku juga menarik pelajaran dari perkataan Ayub, fungsi kematian adalah untuk memberi batasan yang tidak dapat dilangkahi oleh manusia. Tapi tujuannya sebenarnya untuk kebaikan manusia, Mhm. yaitu agar manusia bisa beristirahat pada akhirnya dan menikmati upah kerjanya, gitu ya. Mhm. Dalam ayat 13 dikatakan Tuhan tidak hanya berkuasa atas hidup manusia, tetapi juga atas kematian manusia. Bahkan dia tidak Mhm. hanya berkuasa di bumi, tetapi juga di dunia orang mati. Karena Mhm. itu, Ayub punya pengharapan akan pengampunan Allah. Dia juga percaya akan perlindungan Allah. Dan dia percaya Allah yang menetapkan hidup adalah juga Allah yang menetapkan kematian. Mhm. Nah, dalam frame ini, eh, kita belajar satu hal lagi, bahwa mungkin kita menjalani hidup eh, dalam terang melihat Jumat Agung ya, sama seperti Yesus yang tahu bahwa kematian sudah semakin dekat dan tidak bisa terhindarkan, tetapi toh dia menjalaninya dengan tabah karena dia tahu Bapaknya berkuasa tidak hanya di bumi tetapi juga di dunia kematian, di dunia orang mati, dan bahwa di balik kematian itu kuasa Allah tetap dinyatakan. Mhm. Barangkali ini kalau kita coba tarik dan pahami sebenarnya
manusia kadangkala menakuti kematian itu sendiri ya, Ya. sebagai sesuatu yang aduh kayaknya serem banget. Mhm. Ada banyak ketakutan, Ya. ketakutan akan gimana ya kepastian dari kehidupan, ada nggak kehidupan setelah kematian gitu, keterpisahan dengan orang-orang yang dicintai gitu ya. Karena itu ini sesuatu yang menakutkan. Tapi betul bahwa dari yang Ayub katakan, kematian itu bagian dari perjalanan hidup manusia itu sendiri. Barangkali kalau kita mau tarik ke Sabtu Sunyi, ya Yesus kan juga ada dalam keadaan mati gitu ya. Ya. Dia sendiri sebagai Allah dan juga manusia melewati proses manusia ya kemanusiaan bahwa dia harus mati. Jadi sebenarnya ini menarik sih Sal, kalau kita coba tarik ke dalam Sabtu Sunyi ini ya bahwa Allah sendiri di dalam Kristus melewati proses kematian itu. Jadi karena itu apa yang didengungkan tadi oleh Ayub, harapan di dalam kematian adalah Allah juga hadir di situ. Ya, di dalam kematian Kristus, di dalam Sabtu Sunyi ini gitu ya. Jadi di balik apa yang kelihatannya gelap ya, ada harapan bahwa karena ada Allah yang bersama, ada Allah yang hadir dalam kematian itu sendiri. Ini buat saya ini menarik karena kalau kita coba menyelami sebenarnya Sabtu Sunyi ini sebuah tradisi yang sering dipakai dalam teologi trauma. Ya. Mereka yang trauma itu kan seperti mengalami kematian, ya, kematian yang amat sangat kan karena apa namanya kejadian peristiwa-peristiwa yang dia alami itu membuat dia seolah-olah nggak ada harapan, kehilangan kehilangan fungsinya sebagai manusia gitu ya. Tidak bisa lagi mengenali sebenarnya masa lalu, masa kini maupun masa depan, gelap banget gitu. Tapi ada seorang penulis, ada seorang teolog yang mengatakan bahwa momen Sabtu Sunyi ini di mana Allah itu mati, dia di dalam Kristus ya. Dia kan juga mengalami kesendirian, ketidakpastian, eh, hopeless gitu ya, ditinggalkan. Apalagi kalau kita ingat cerita apa Jumat Agung kan Yesus mengatakan Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, ke keterpisahan dengan Allah. Jadi teolog ini mau mengatakan bahwa momen Holy Saturday ini buat orang-orang yang trauma adalah sebagai bagian dari bagaimana Allah juga turut berbela rasa gitu ya. Allah hadir bersama, merasakan apa yang dirasakan. Ini sebuah sebuah harapan di tengah kayaknya ketidak ada harapan itu gitu ya. Ini bisa menjadi satu apa namanya satu ide khotbah Sabtu Sunyi ya, atau mungkin khotbahnya itu dikemas dalam bentuk yang tidak terlalu banyak kata ya, tapi Betul. mau menunjukkan bahwa bahkan di tengah kan kematian itu identik dengan tidak ada lagi kata apapun juga ya, tapi Allah itu ada bersama dengan orang-orang yang mengalami penderitaan dan lain-lain gitu ya. Dan buat saya juga sebenarnya Ayub buat saya nih ya yang menarik adalah perkataan Ayub, kalau manusia mati ya udah habislah, berhentilah hidupnya. Tapi kalau tumbuhan mati, dia masih ada harapan Ya, bisa pasti. hidup lagi. Ini kan buat buat orang yang hidup di 4 musim ya seperti kamu, Sal. Bisa ngelihat tuh kalau musim gugur memang kelihatan cuma batang-batangnya aja kan. Kayaknya Betul. nggak ada kehidupan lagi dan pohon itu mati. Tapi begitu masuk musim setelah melewati musim dingin terus juga musim semi ya, Mhm. spring atau ya eh, kita lihat ternyata pohonnya bisa hidup lagi gitu. Jadi ini mau mau mengingatkan juga sebenarnya buat saya sih membaca ini, manusia itu memang rapuh banget gitu. Kita selalu merasa bahwa manusia lebih berkuasa daripada ciptaan yang lain kan.
gitu. Dia punya apa namanya, karena itu dalam tanda petik seringkali manusia itu adalah ciptaan yang sempurna gitu, padahal apa ciptaan yang lain juga sempurna gitu. Tapi di sini menariknya, kalau kita bandingkan antara tumbuhan dan juga manusia, kelihatan apa yang Ayub katakan menunjukkan bahwa memang manusia itu rapuh banget gitu. Kalau mati ya udah stop gitu hidupnya di dunia ini. Ya, Betul, berbeda dengan ciptaan yang lain. Jadi sih menariknya ya, bicara tentang kerapuhan juga bisa menjadi topik yang menarik dalam Sabtu Sunyi ya. betul. Bagaimana kita juga bicara tentang keterbatasan kita sebagai manusia. Ya. Mhm. Barangkali soal kerapuhan aku melanjutkan Mhm. ada kaitannya dengan Mazmur pasal 31. Mhm. Mhm. Eh, Daud mengakui bahwa em, hidupnya fana tetapi sekaligus rapuh karena kerapuhannya ini diakibatkan oleh banyak sekali tekanan yang dia alami Mhm. dari musuh-musuhnya. Mhm. Eh, tapi dari pengakuan Daud kita menangkap satu gagasan bahwa sekalipun tangan musuh itu menekan dan menghimpit dia seakan-akan mengklaim kematiannya, tetapi kalau memang belum waktunya, nggak bakal kejadian. Kenapa? Karena masa hidup Daud ada di tangan Tuhan. Mhm. Jadi Mhm. pelajaran berharga bagi kita adalah ketika kita ada dalam situasi yang pelik, dalam situasi yang berat, di mana kita merasa sangat tertekan dari berbagai arah. Banyak orang yang membenci kita tanpa alasan, berikhtiar akan kematian kita. Satu-satunya pengharapan kita adalah Tuhan. Karena kita Mhm. tahu hidup dan mati kita ada di tangan Tuhan. Manusia bisa mengancam kita, bisa mengikhtiarkan kecelakaan, musibah, bencana, bahkan kematian. Tapi siapa yang berpegang pada kasih setia Tuhan, Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari semua itu. Mhm. Karena itu penting bagi kita untuk belajar dari Daud bagaimana dalam segala situasi, khususnya dalam situasi yang terhimpit, kita selalu mengakui kemahakuasaan Tuhan. Iya. Selalu memohon kepada Tuhan. Kalau permohonan Daud jelas ya, supaya dia tidak mendapat malu, supaya dia dilepaskan dari tangan musuh, supaya dia diselamatkan, dan ini yang paling penting, supaya Tuhan sendiri menjadi gunung batu tempat perlindungan dan menjadi kubu pertahanan untuk keselamatannya. Dia nggak mencari perlindungan di luar Tuhan, Mhm. apalagi mencari perlindungan dalam ketenaran dia sebagai prajurit yang cakap ya dalam strategi perang ataupun dia mencari perlindungan dengan memanfaatkan popularitas dia di kalangan rakyat Israel saat itu. Mhm. Dia tidak Mhm. menggunakan semua itu. Bagi dia, Iya. satu-satunya pelindung adalah Mhm. Tuhan. Karena itu di ayat yang terakhir dari bacaan kita ya, Mazmur 31 itu ayat 14 ya. Ayat 16 itu saya suka sekali ketika pemazmur bilang nasibku ada dalam tanganmu gitu ya. Yes, keren. Jadi ya ini eh, ya orang atau diri kita barangkali ya di tengah kerapuhan, kita bisa karena kadangkala kan kita manusia bisa jadi melakukan kesalahan ya, terus juga bisa juga ada yang menghancurkan dirinya sendiri ya. eh Begitu juga orang lain ya yang ada di luar dari diri kita bisa saja menghancurkan, bisa saja membuat kita malu, bisa aja melakukan apapun juga. Tapi di sini pemazmur dengan rendah hati tapi juga punya kekuatan, kekuatan apa ya, statement iman ya, bahwa apapun juga yang terjadi ya, kerapuhan, di tengah kerapuhan hidup ini dia memberikan dirinya ya, nasibnya biarlah Tuhan yang menentukan. Mungkin Yes. di situ lahir sebuah kepercayaan iman ya, bahwa apapun juga yang Tuhan buat itu baik karena eh, Allah tahu, Allah melindungi, Ya, menolong dan sebagainya. Mhm. Ya, keren ya. iya. Jadi ya, di Sabtu Sunyi ini juga kita bisa bicara tentang di tengah gelapnya hidup ini, di tengah kerapuhan itu, ya tetap mempercayakan diri, mempercayakan hidup kita ini menjadi sebuah kekuatan ya buat Betul. kita.
Nah, apalagi nih dalam bacaan yang kedua nih, 1 Petrus Mhm. Kalau dikaitkan dengan apa gagasan tentang hidup dan kematian, maka 1 Petrus pasal 4 ayat 1-8 menjadi signifikan. Mm-mm, Karena kita tahu hidup ini nggak selamanya, hidup ini pasti ada batasnya itu kematian, maka dalam rentang waktu hidup ini apa yang harus kita lakukan? Itu mm-mm, pertanyaan yang dijawab oleh penulis surat 1 Petrus dengan mm-mm, mengatakan kepada pembacanya, hai orang-orang percaya, gunakanlah waktu yang tersisa untuk hidup seturut dengan kehendak Allah. mm-mm, Kuasailah diri, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan mm, kasihilah sungguh-sungguh sebab kasih itu menutupi banyak dosa. Jangan juga menggunakan waktu untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. mm, mm, Ini luar biasa juga ya. Artinya sebenarnya setiap kita diberikan kesempatan hidup ya panjang atau pendeknya itu kan tergantung kehendak Tuhan. Tetapi mm, kita sama-sama diberikan kesempatan dan diberikan pilihan mana jalan yang mau kita pilih, mana cara hidup yang mau kita jalani gitu. mm, mm, Yang mm, bijak adalah menggunakan waktu dengan atau sesuai dengan kehendak Allah sehingga sekalipun kematian itu terjadi seperti Tuhan Yesus misalnya menurut pandangan manusia cara kematiannya naas, tetapi di mata Allah justru kematian yang tampak naas itu adalah jalan keselamatan. mm, Jadi kalau kita lihat dalam terang Jumat Agung dan Sabtu Sunyi juga Paskah, maka mm, kehidupan dan kematian ini bisa kita lihat sebagai satu jalan yang memang em, apa yang kita kerjakan hari ini menentukan apa yang akan terjadi masa depan. ya, Dan kematian kita caranya itu tidak menentukan benar atau kualitas. tidak kita, Ya, ya. kualitas hidup kita gitu ya. Ya. Iya, Mhm. karena memang betul ini 1 Petrus 4 ini sangat menarik kalau kita perhatikan juga sebenarnya penulis kan bicara tentang konteks jemaat waktu itu ya. Ya di mereka jemaat yang bukan hidup dengan apa tenang-tenang tapi penuh badai, penuh Oh, penderitaan berat. bahkan juga Mhm. penderitaan fisik ya karena mereka menjadi eh, komunitas Kristen pada waktu itu gitu ya. Tapi karena itu ini menariknya si penulis nggak bicara tentang hidup atau mati gitu, tapi bagaimana kita mengisi ya. Ya. Nah, ini menurut saya satu satu tema atau topik kalau kita mau rendengkan tadi ya dari 2 bacaan yang tadi bicara tentang bagus juga apa namanya Sabtu Sunyi ini bicara tentang kematian kan jarang kita mengkhotbahkan tentang kematian ya kan. Mhm. Tentang bahwa memang manusia ya mau nggak mau suka nggak suka harus menerima kematian itu ada gitu. Tinggal di sini kan memang yang penting adalah bagaimana kita mengisi hidup yang masih Tuhan anugerahkan gitu kan. Kalau Betul. kematian itu pasti, ya sama pastinya dengan kehidupan, maka sebenarnya benang merahnya adalah eh, bagaimana kita mengisi hidup saat ini gitu, hari ini ya untuk terus menuju pada masa depan itu kan. Karena itu betul bahwa si penulis juga mengingatkan tentang kenapa nggak merespon kondisi keadaan itu harus dengan tenang gitu ya. Nggak gerasa-gerusu, nggak Ya. khawatir karena mungkin saya membayangkan konteks mereka ini memang mengkhawatirkan sih. Gimana sih ketakutan ya untuk menjalani hidup aja itu menakutkan ya. Tapi Mhm. penulis menekankan pada bersikap tenang ya, jangan mengikuti. Karena kadang-kadang orang menanggapi apa yang terjadi pada kehidupan dan juga kematian kan gerasa-gerusu ya. Jadi nggak bisa lagi berpikir jernih ya. Ya Mhm. udahlah atau juga ekstrim. Di satu sisi ekstrim yang satu oh betul mempersiapkan gitu atau juga mempersiapkan jangan udahlah nggak usah ngapa-ngapain diem aja gitu ya sedih-sedih aja doa aja gitu
Tapi di sisi lain kan orang yang kalau mau menghadapi kematian, ah udah gue mau buat seenak-enaknya. Karena kan Mhm. hidup hanya satu kali kan gitu ya. Ya. Ya, Mhm. you only live one itu kan. Bahwa oh Mhm. iya terus aja seenak-enaknya. Tapi di sini apa penulis eh, 1 Petrus itu mau mengingatkan sebenarnya kualitas hidup ya. Bahwa ketika ingatan bahwa kita pada waktunya akan mengalami kematian, Ya, kita gunakan waktu yang ada, kesempatan yang ada ya untuk mengasihi, untuk terus mencintai ya. Bahkan juga bahwa dikatakan bahwa kasih itu menutupi segala kesalahan dan dosa gitu kan. Ini menarik sih. betul. Melanjutkan soal mengasihi, eh, kalau kita tahu bahwa kematian itu pasti, walaupun kita nggak tahu kapan datangnya, karena itu setiap hari sebenarnya Kalina itu adalah kesempatan untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya. Seakan-akan besok kita mati, maka hari ini kita melihat adalah kesempatan yang berharga. Jadi tidak menunda untuk mengasihi orang. Mhm. Walaupun kalaupun ada orang yang kita kasih dan meninggal, kita masih punya kesempatan kok untuk tetap menunjukkan kasih kita kepada mereka. Mhm. Seperti yang ditunjukkan dalam Injil Matius, figur Yusuf, orang Arimatea ya, Mhm. dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus bukan hanya ketika Yesus hidup, Mhm. tetapi ketika Yesus mati. Ya. Dia adalah pribadi yang tidak meninggalkan Yesus. Dia Mhm. justru orang yang mengambil apa ya inisiatif dalam keberanian menghadap kepada orang yang justru di tangannya Yesus justru menjadi eh, orang yang disalibkan gitu ya. Mhm. Dia menghadap Pilatus meminta mayat Yesus supaya bisa mengapaninya, memberikan penghormatan terakhir ya, bukan sebagai penjahat melainkan sebagai guru, sebagai seorang yang eh, mati sebagai korban ketidakadilan begitu. Mhm. Ini adalah wujud cinta yang nyata, tidak tampak di publik tetapi nyata gitu. Dia Mhm. bukan orang yang mengumbar kata-kata manis di hadapan eh, publik, tetapi dia adalah orang yang bertindak dalam kasih yang konkret bagi Mhm. Tuhan gitu. Mhm. 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 Figur yang kedua adalah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mhm. Mereka juga mengekspresikan cintanya kepada Tuhan yang tersalib dan yang ada di dalam alam kubur itu dengan tinggal duduk di depan kubur. Ini adalah satu gestur duka cita ya. Kan orang Mhm. kalau misalnya kehilangan, biasanya kalau dalam hidup kita misalnya ya ada orang tua, sahabat, teman, kolega yang meninggal dunia, kadang-kadang kita memang butuh ada di dekat satu sites atau satu situs yang seakan-akan bisa bridging antara gap antara hidup dan mati gitu ya. Entah Mhm. itu Mhm. foto, entah itu benda kenangan, entah itu eh, barang-barang pemberian atau bahkan kuburan sekalipun Ya. gitu kan. Ya. Kita Mhm. ingin sekali melampaui gap antara hidup dan kematian dengan sedekat mungkin dengan Iya. sesuatu yang membawa kenangan baik. Mhm. Maria Magdalena dan Maria yang lain, gestur duka citanya tapi juga gestur kasihnya adalah duduk dekat Mhm. ya di depan kubur. Bagi Ya. aku ini kasih yang berbeda. Kita punya cara untuk mengasihi Tuhan itu berbeda-beda. Mhm. Tapi yang pasti kalau kasih itu lahir dari hati yang tulus, maka kematian sekalipun tidak bisa memutus cinta kasih Iya, itu. itu kan juga perkataan Paulus ya dalam kitab Roma ya, bahwa Ya, tidak ada yang bisa memisahkan kita ya, dari kasih Kristus, apapun ya, juga itu ya, termasuk kematian gitu. ya. Iya, jadi memang dalam bacaan Injil eh, ini juga memperlihatkan sebenarnya kita seringkali bicara tentang kematian, kita merasa bahwa ya sudah kita ditinggal, kita kehilangan segalanya gitu ya, kehilangan ikatan dengan dunia ini, dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Tapi memang teks ini mau menggambarkan bahwa enggak juga gitu ya, bahwa ada orang-orang yang tetap setia mengasihi Yesus dalam hal ini ya,
di dalam kematiannya. Begitu juga kalau kita mau lihat betul konteks hidup kita gitu ya, bahwa selalu ada orang-orang yang juga menunjukkan cintanya kepada kita, bahkan pada saat kematian itu ada Ya. gitu ya. Ini kalau saya melihatnya sebagai ini cara Tuhan juga sebenarnya menghibur dua dua pihak ya, baik Mhm. orang yang meninggal bahwa dia juga ditenangkan ketika proses itu harus dijalani gitu ya, Mhm. bahwa dia tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang mengasihi, dan begitu juga orang-orang yang ditinggalkan yang masih hidup gitu ya. Ya. Bisa memperlihatkan cinta, menunjukkan kasih kepada orang yang sudah meninggal, itu kan sebuah kesempatan ya, sebagai cara Tuhan memberikan kesempatan bagi dia untuk mempersembahkan ya, yang mempersembahkan ya ungkapan kasihnya, terima kasihnya, atau apapun juga kepada orang yang meninggal ya. Ini. Satu lagi mungkin Kalina, Mm-mm. eh, melalui kisah ini Yusuf orang Arimatea dan Maria Magdalena ada di dunia orang hidup ya, Mm-mm. mewujudkan kasih itu kepada Yesus yang mati menurut mereka. Mm-mm. Tetapi pada saat yang bersamaan, Yesus di alam kubur, dia sedang mengerjakan karya kasih yang aktif dengan Mm-mm. mengalahkan kuasa maut. Mm-mm. Mm-mm. Jadi Sabtu sunyi bukan berarti Yesus tidur dengan lelap dalam Mm-mm. kematian. Tidak. Mm. Menurut satu apa saya lupa ada di ayat di mana, tetapi dikatakan Yesus turun ke alam maut dan memberitakan Injil pada orang-orang yang telah meninggal dan belum mendengar kabar baik Mm-mm. tentang Mm-mm. keselamatan Allah di dalam Dia. Mm-mm. Mm-mm. Sehingga pada saat yang bersamaan di dunia orang hidup, Mm-mm. Yusuf orang Arimatea dan Maria Magdalena menyatakan kasihnya kepada Kristus, tapi pada pada saat yang bersamaan di alam maut, Yesus menyatakan kasih tidak hanya kepada dua murid ini, tetapi juga kepada seluruh manusia Iya. dengan mengalahkan sengat maut. Mm-mm. Iya. Betul. Satu hal lagi, ide khotbah menurut saya dari bacaan Injil Lukas, Matius Mati. ya. Matius ini adalah yang menarik sebenarnya, ditampilkan dua 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 sikap Ya. yang berbeda ya, meresponi kematian Kristus. Yang pertama tadi, orang-orang yang menunjukkan kasih di tengah kesedihan ya, ada apa ya, semacam ikatan bersama Ya. ya, ikatan bersama menunjukkan kasih itu. Tapi di satu sisi ternyata kematian Kristus pun menakutkan Ya. Mhm. buat para penjaga ya, tentara, lalu juga Pontius Pilatus kan, mereka bilang katanya gitu, nanti 3 hari nanti jangan-jangan ya mayatnya dicuri dan lain-lain. Jadi selalu ini menariknya ya, kematian Kristus pun itu menakutkan buat orang-orang yang eh, hidup tidak bisa menerima bagaimana Allah itu bis Allah itu hadir gitu ya. Yesus itu adalah Allah yang kebenaran itu muncul, kan orang-orang yang takut menghadapi ya, eh, menghadapi kebenaran yang memang muncul, itu akan memperlihatkan ketakutannya kan dengan caranya sendiri gitu. Ya. Betul. Ya Ya. mungkin karena orang-orang Farisi dan imam-imam kepala sengaja menghadap Pilatus, eh, ada bahasa yang tidak enak di sana ya. Mereka Mm-mm. menuding Yesus penyesat. Mm-mm. Mm-mm. Tapi anehnya mereka ingat apa perkataan Yesus ketika dia hidup, yaitu Iya. sesudah 3 hari aku akan bangkit. Mm-mm. Sehingga ini juga paradoks ya. Para murid Mm-mm. tidak ingat apa yang Yesus katakan, tetapi mereka mengasihi. Mm-mm. Sementara orang-orang Farisi dan imam-imam kepala benci sama Yesus, tapi ingat perkataan Yesus. Aduh. Dan Ah, mereka ah. justru secara aktif ingin sebenarnya menutupi ya Iya. kejahatan mereka. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mm-mm. dengan melimpahkan segala hal yang jahat pada diri dan nama Yesus gitu. Iya. Mm-mm. Ini sekali lagi orang yang jahat memang hidupnya nggak akan tenang. Betul, Dia akan betul. selalu berusaha menutupi kejahatan dengan kejahatan yang Iya. baru.
menutupi dengan fitnah yang baru, tapi dia lupa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak bisa Mm. Iya, mengubur kebenaran, karena benar, kebenaran adalah Allah sendiri. benar. Kalau orang yang mencintai kebenaran kan di Mhm. tengah kesedihan dan duka cita dia tetap menunjukkan ke kasihnya ya. Karena Yes, nggak ada ketakutan gitu. Kecuali, ya, kecuali ya memang sedih itu sesuatu yang manusiawi gitu ya. Beda dengan orang yang memang takut kebenaran itu terbuka, dia akan terus menutupi, menutupi. Ya, betul. itu. Oke, ya semoga teman-teman sahabat khotbah ya bisa bisa mendapatkan ide-ide yang banyak juga ternyata untuk Sabtu Sunyi ini ya supaya Sabtu Sunyi ini kita bisa rayakan juga sebagai sebuah bentuk cinta kasih Allah ya, yang berada dalam kehidupan dan juga kematian. Amin. Iya, oke. Sampai jumpa, sahabat khotbah. Jangan lupa, silakan subscribe. Lalu juga buat teman-teman yang butuh bantuan, saran, atau apapun juga, silakan hubungi email kami, pergi kasih ministry @gmail atau langsung DM ke IG kami. Oke, sampai jumpa. Selamat mempersiapkan Bye-bye. khotbah. Selamat persiapan. Bye.